Kalian tentu tahu di tahun 2005 ke atas di Indonesia pernah ada smartphone bernama BlackBerry yang punya ratusan ribu pengguna waktu itu. Namun setelah gempuran iPhone dan Samsung, BlackBerry perlahan-lahan bangkrut. Halo, saya Abisa Putra, selamat datang di konten Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata tentang perjalanan smartphone BlackBerry. Film ini baru aja dirilis di tahun ini. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari dua orang pria. Mereka adalah Mike Lazaradis dan juga Douglas Farin. Dua pria aneh tapi jenius ini berasal dari perusahaan bernama Research in Motion atau RIM. Pada tahun 1996 di suatu siang, mereka berencana akan mempresentasikan ide bisnis mereka kepada sebuah perusahaan manufaktur untuk mendapatkan modal. Di mana mereka akan menjelaskan pada seorang pria yang gak berniat mendengarkan presentasi mereka. Pria ini bernama Jim. Douglas mencoba mengatakan bahwa mereka berencana akan membuat sebuah produk komunikasi yang bisa menggabungkan fungsi pager, ponsel, dan email dalam satu gadget. Produk mereka itu mereka namakan sebagai The Pocket Link. Tapi mendengarkan presentasi singkat itu, Jim pun gak tertarik dan memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua tanpa memutuskan apa-apa karena perusahaan tempat Jim bekerja bukanlah pemodal untuk produk-produk seperti itu. Di kesempatan yang berbeda, Jim pun bertemu dengan atasannya yang bernama Martin. Oleh Martin, Jim disuruh mempresentasikan kepada para pemegang saham tentang keadaan pajak perusahaannya. Jadi ketika meeting dimulai, Jim membahas tentang mengakali pajak perusahaan supaya mereka terhindar dari resiko bayar pajak yang membebani perusahaan mereka. Ternyata siapa sangka dengan presentasi itu menjadi akhir dari karirnya. Jim dipecat dan dia harus mengemasi barang-barangnya. Ketika itu, sebelum pergi, dia pun melihat papan presentasi yang Douglas tinggalkan. Siang tadi dia memang gak mendengarkan presentasinya, tapi pada malam itu dia membacanya. Sepulangnya dari presentasi yang menyebalkan itu, Mike dan Douglas pun harus mengabarkan penolakan itu pada timnya di kantor. Tentu aja mereka agak kecewa karena mereka mendapatkan penolakan. Ketika itu Mike berpikir keras untuk mengubah nama The Pocket Link menjadi sesuatu yang lain karena nama itu dinilai nggak menjual dan terlalu kaku. Keesokan harinya, Jim mendatangi kantor Research in Motion. Tentu aja kedatangannya di sana membuat Mike dan teman-temannya kaget. Di sebuah kafe, Jim pun mengatakan pada Mike dan Douglas bahwa dengan pengalamannya, dia tahu cara menjual The Pocket Link. Bahkan Jim tahu cara memasarkannya dan juga target penjualannya. Jim bisa dibilang pria yang oportunis. Dia mengatakan dia akan keluar dari perusahaannya jika Mike dan Douglas menjadikannya CEO perusahaan Research in Motion. Padahal seperti yang kita tahu, Jim udah dipecat dari sana. Sebenarnya Mike tahu posisi mereka saat ini. Mereka memang punya ide, punya produk dan punya visi. Namun untuk urusan lobby dan pemasaran, mereka sama sekali nggak tahu apa-apa. Jim menawarkan modal $20.000 di awal. Dia ingin menjadi CEO dan keuntungan 50%. Namun penawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Douglas karena dia menganggap RIM berpeluang mendapatkan deal dengan perusahaan US Robotic senilai $16 juta dengan produk modem mereka. Ketika di kantornya, Mike pun mencoba menghubungi kembali US Robotic. Namun sayang, dia mendapatkan kabar bahwa US Robotic akan membatalkan seluruh pesanan karena sampel modem yang mereka kirimkan rusak semua dan gak bisa dipakai. Ternyata US Robotic udah mengirimkan kabar itu 3 bulan yang lalu melalui mesin fax. Tapi karena RIM masih miskin, mereka bahkan gak punya mesin fax di kantornya. Douglas yang mendengarkan kabar ini pun menyuruh Mike untuk mencoba melobi kembali, tapi Mike yakin dia gak bisa melakukannya. Jadi karena nggak punya pilihan, Mike pun menghubungi Jim dan berencana akan menerima kesepakatan Jim siang tadi. Malam itu Mike langsung berbicara dengan Jim dengan kesepakatan 30% keuntungan untuk $125.000 dan Jim bisa jadi co-CEO bareng Mike. Tanpa banyak kata, Jim langsung setuju. Keesokan harinya, Jim mendatangi RIM kembali. Di hari itu Mike menyampaikan pada Jim tentang deal yang gagal dengan US Robotic. Bahkan saat ini Mike punya hutang pinjaman $1,6 juta dengan bank untuk memproduksi modem tersebut. Douglas pun kaget karena dia juga baru tahu. Untuk memperbaiki hal ini, Jim langsung menghubungi US Robotic untuk membuat deal baru.
Kemampuan Jim dalam negosiasi tentu akan menjadi sebuah hal yang diperlukan perusahaan ini. I want to talk about these modems. Let's cut the bullshit here. 2.5 million all in for the entire order. Namun ternyata US Robotics juga menagih janji prototipe ponsel terbaru yang dijanjikan Mike. Jadi Jim pun menyuruh Mike untuk membuat prototipe yang dijanjikan sesegera mungkin. Jim kelihatannya akan punya banyak PR untuk membenahi perusahaan ini. Cobaan gak habis sampai di situ. Ketika Jim mengecek keuangan perusahaan, dia kaget deposit yang Rim punya udah di ambang batas. Bahkan $125.000 yang baru Jim setor gak bisa menutupi limitnya. Siang itu Jim membawa karyawan baru untuk menjadi asistennya. Perempuan pertama di perusahaan itu bernama Shelly. Meeting dadakan pun dilakukan antara Jim, Mike, dan Douglas. Saat ini posisi perusahaan tengah berhutang $1 juta, gak ada produk dan gak punya aset apa-apa. Jadi Jim kembali memaksa Mike untuk mempercepat membuat prototipe ponselnya selagi Jim mencari investor. Tapi Douglas gak setuju kalau Jim memaksa Mike seperti itu. Begitu juga dengan Mike yang gak mau membuat prototipe asal-asalan. Dia ingin semuanya sempurna sebelum dipresentasikan. Jim yang saat itu udah jadi CEO nggak mau diatur-atur oleh dua orang jenius ini. Dia pun kembali menghubungi calon investornya. Gak disangka, calon investor itu mau mendengarkan dan Jim akan mengajak Mike untuk pergi ke New York besok pagi. Sehingga mau nggak mau Mike dan rekannya harus ngebut membuat prototipe ponsel mereka dengan produk seadanya. Dengan mengambil komponen dari beberapa produk, mereka pun mengkanibalkan komponennya untuk dijadikan sebuah produk yang baru. Singkat waktu, setelah bergadang sampai pagi, Mike berhasil membuat prototipe untuk dibawa ke New York. Pagi itu dia siap berangkat dengan Jim. Singkatnya, ketika sampai di New York, dalam perjalanan menuju ke calon investor, Mike mencoba membangun koneksi dengan Jim. Mike mau mulai saat itu Jim terbuka padanya. Jadi Jim pun mengatakan bahwa dia dipecat dari pekerjaannya dan dia udah menaruhkan rumahnya sebagai jaminan di bank untuk membantu keuangan Rim. Jika ini gagal maka dia akan bangkrut. Baru aja diomongin begitu, Mike malah nggak sengaja meninggalkan prototipenya di taksi. I may have forgotten the phone. Jadi dia menyuruh Mike untuk menggambarkan sketsa prototipe yang dia buat. Tapi Mike malah memilih untuk pergi mengejar taksi tadi. Di waktu yang sama, Jim malah dipersilakan masuk untuk melakukan pitching. Tentu aja Jim harus berimprovisasi dan melakukannya sendirian. Presentasi Jim memang luar biasa bagus. Dia menjelaskan gimana dia akan membuat sebuah perangkat yang bisa mengirim pesan, internet, dan email dalam satu genggaman. Namun itu langsung dipatahkan oleh seorang pria bernama John Woodman. Karena perusahaannya yaitu Verizon juga tengah mengembangkan gadget yang sama dan udah berjalan selama 8 bulan namun belum menemukan hasilnya. Tiba-tiba di tengah kebuntuannya, Mike datang dan berhasil mendapatkan kembali prototipenya. Jim mengatakan bahwa ini gak akan berhasil karena mereka aja udah mencobanya selama 8 bulan. Dari luar pintu, Mike langsung memberikan jawabannya. They tried it already. How did you try this already? Hey guys, I think the meeting's over. Hingga dia dipersilakan masuk dan mempresentasikan hasil pemikirannya bahwa memungkinkan untuk punya satu perangkat yang bisa multifungsi, yang bisa berfungsi sebagai ponsel dan komputer. Mendengarkan pitching yang dibawakan oleh Mike, Jim melihat ada ketertarikan dari John Woodman. Apalagi ketika melihat prototipe itu, John lebih excited. Ponsel dengan keyboard QWERTY pertama ada di tangannya. This. So, try with your thumbs. Try typing with your thumbs. What do you call it? Mulai saat itu, sebuah produk fenomenal pun lahir. Nama BlackBerry pun digunakan untuk menggantikan The Pocket Link. Dengan menggandeng provider Verizon, BlackBerry menjadi perangkat pertama yang berfungsi sebagai komputer dalam genggaman, yang berfungsi sebagai pengirim email dan juga ponsel. Singkat cerita, di tahun 2003, RIM menjadi perusahaan multinasional dan tumbuh menjadi perusahaan yang profesional dengan nilai miliaran dolar. Di tahun itu juga, Mike dan teman-temannya berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang kita kenal dengan BBM atau BlackBerry Messenger. Jim pun excited ketika mengetahui bahwa BBM adalah aplikasi pesan instan yang dikirim dengan paket data dan cuma bisa dilakukan antar perangkat BlackBerry. Dia pun senang dan setuju dengan ide itu, karena BBM akan menambah nilai jual gadget mereka. Di waktu yang sama, kantor mereka kedatangan seorang pria bernama Carl Yancausi dari perusahaan Palm Pilot. Mereka pun mengadakan pertemuan singkat. Yancausi ingin menggabungkan Palm Pilot dengan BlackBerry dan membuat satu produk smartphone, namun Mike menolak. Tapi Jim yang tahu akan hal itu pun langsung menyetujuinya, karena jika tidak,
maka Yan Kousi yang notabene adalah salah satu orang terkaya waktu itu akan mudah membeli seluruh saham mereka dan otomatis mereka akan kehilangan perusahaan begitu saja ketika saham itu dibeli. Baru aja tadi siang mereka merayakan BBM yang rampung dibuat, Jim harus mengadakan rapat dadakan. Masalahnya, jika Yan Kousi ingin memproduksi BlackBerry lebih banyak lagi, jaringan mereka akan mengalami crash karena di tahun itu mereka nggak bisa menjual lebih dari 500.000 BlackBerry. Jim dan Mike pun ngobrol empat mata terkait hal itu. Jika ingin menjual lebih dari 500.000 perangkat, Verizon harus menambah jaringan mereka. Solusi lain yang bisa diberikan Mike adalah mereka harus memperkecil data yang dikirim, dan Mike menganggap orang-orang yang sekarang bekerja di sana nggak mumpuni untuk melakukan itu. Jadi Mike mungkin membutuhkan teknisi terbaik dari Motorola, Microsoft, atau Google. Jim pun langsung mencoba melakukan keahliannya untuk mencari sumber daya terbaik dimanapun yang dia bisa temukan. Jim pergi ke Amerika untuk menemui Paul Stanos, kepala teknisi di Google. Jim menawarkan Paul untuk bekerja di RIM, bahkan Jim menawarkan gaji $10 juta supaya Paul bisa memutuskan kontraknya dengan Google. Mendengarkan hal itu, Paul pun terkaget-kaget dengan tawaran tersebut. Walau perusahaan RIM belum punya $10 juta, Jim memperlihatkan bahwa nilai RIM akan melonjak berkat kenaikan saham mereka. Usaha Jim gak sia-sia. Dengan tawaran itu, dia berhasil membawa Paul Stanos dari Amerika ke Kanada. Mike dan Douglas bahkan lebih kaget lagi, Jim bisa mendatangkan kepala teknisi Google ke perusahaan mereka. Jim juga keliling ke perusahaan besar seperti Nokia dan Nintendo. Bahkan Jim juga mengubah tim marketingnya dari sales menjadi influencer yang menggunakan BlackBerry. Jim gak mau produk mereka disebut dengan ponsel yang bisa mengirim email, tapi Jim mau itu disebut dengan BlackBerry. Singkatnya, lebih dari 500.000 unit BlackBerry pun berhasil dijual. Namun seperti yang diperkirakan, bahwa mereka mengalami limit batas jaringan. There's a global BlackBerry crisis this morning. The company says it's experiencing massive service interruptions. Bahkan masalah pesan yang pending pun sampai-sampai masuk berita nasional. Jim pun marah pada Mike karena dia merasa udah melakukan bagiannya, yaitu menyediakan teknisi terbaik untuk Mike. Harusnya Mike bisa mencegah terjadinya crash di jaringan server mereka. Mike masih nggak menyangka jutaan BlackBerry cepat terjual hingga mereka nggak siap dari sisi server. Untuk itulah Jim merekrut teknisi baru bernama Eugene. Dengan Eugene dan juga Paul Stanos, Mike pun mendapatkan rekan baru untuk memikirkan masalah jaringan ini. Dengan dua pemikir hebat di samping Mike, masalah itu pun jadi bisa mendapatkan solusi. Eugene berpikir untuk menghack tower jaringan Verizon, dan mereka akan memprogram ulang untuk membantu meningkatkan kapasitas jaringan supaya crash nggak terjadi. Namun di kantor, Mike seperti nggak mendapatkan dukungan dari para teknisi yang ada. Mereka malah sibuk bermain dan menonton film. Jadi Mike pun menyuruh Charles, seorang pria yang diperkerjakan Jim, untuk mengawasi para teknisi yang belum ada etos kerja. Dengan kehadiran Charles, budaya kerja di RIM jadi berubah. You're all children, is that it? From this moment on, you all work for me. And I'll keep firing until this room is full of men and not little boys. Di suatu kesempatan, Jim mendatangi para investor. Karena gangguan yang terus terjadi dengan jaringan BlackBerry, John Woodman memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan BlackBerry. Tapi Jim menolak. Dia pun mengatakan bahwa teknisi RIM telah memprogram ulang tower jaringannya Verizon, dan saat ini BlackBerry bisa menghandle 2 juta pengguna, di mana saat itu mereka udah menjual 1 juta unit. Singkatnya, saham BlackBerry pun naik 400%, dan karena hal itu, Jim bisa menyelamatkan RIM dari ancaman Yan Kousi yang berencana untuk membeli semua sahamnya. Setelah itu, semuanya berubah di RIM. Semua orang bekerja keras untuk menciptakan pelayanan dan produk-produk terbaru, termasuk Douglas yang udah rela acara nonton filmnya dihilangkan. Di tahun 2007, BlackBerry jadi perusahaan nomor 1 dengan penjualan smartphone terbanyak di Amerika. Mereka bahkan akan merilis BlackBerry Bold dalam waktu dekat. Untuk mencapai target produksi, Charles menyarankan memindahkan manufaktur di Cina. Tapi Mike gak mau BlackBerry dihandle oleh Cina karena dia tahu kualitas produk made in China yang suka asal-asalan. Di tengah-tengah meeting, Douglas pun memanggil Jim untuk menunjukkan sesuatu padanya. Douglas membawa Jim ke bawah di mana semua orang lagi menonton bareng Steve Jobs lagi memperkenalkan iPhone. And we are calling it iPhone. iPhone hadir dengan layar besar tanpa keyboard QWERTY seperti BlackBerry atau smartphone lainnya. Apalagi Steve Jobs menggandeng CEO dari provider AT&T yaitu Stan Sigman untuk mensupport jaringan internet.
Artinya, iPhone akan menjadi ancaman serius bila nggak dikonter dengan bagus. Di tempat lain, Jim tengah punya urusan pribadi di Atlanta. Setelah mendapatkan kekayaan dari BlackBerry, Jim berniat untuk membeli tim hoki karena dia penggemar olahraga hoki. Bahkan ketika Mike membutuhkannya untuk memperkenalkan prototipe BlackBerry Bold pada John Woodman, Jim malah menyuruh Mike melakukannya sendiri. Karena itulah Mike terpaksa mengajak Douglas untuk ikut dengannya. Singkatnya, Mike dengan bangga ketika memperkenalkan BlackBerry Bold pada John Woodman, perangkat pertama dengan trackpad pada zamannya. The BlackBerry Bold. We were kind of hoping you'd come in here with an iPhone killer. Namun John kecewa karena BlackBerry cuma datang dengan menambahkan trackpad aja. John pikir Mike akan membawakan sesuatu yang bisa membunuh iPhone. Mike menganggap bahwa layar sentuh iPhone itu sesuatu yang bodoh. Keyboard QWERTY adalah jawabannya dan orang-orang akan suka dengan itu. Tapi John Woodman kelihatan banget gak puas dan akan membicarakan ini secara internal. Mike pun harus putar otak dan mengatakan bahwa mereka masih mengerjakan prototipe rahasia, sebuah BlackBerry dengan layar penuh, namun dengan layar yang bisa diklik ketika ditekan, yaitu BlackBerry Storm. Simpelnya, keyboard akan tetap ada, namun akan ditutup dengan layar besar. Mike berjanji prototipenya akan ready 1 minggu lagi. Douglas nggak habis pikir Mike membual dengan rencana prototipe tersebut, apalagi menjanjikan prototipe 1 minggu lagi. Sesampainya di kantor, Mike langsung membebankan itu semua pada teknisi yang ada untuk membuat BlackBerry layar sentuh pertama. Tapi Mike mau layarnya tetap memberikan sensasi klik jika ditekan. Mike seperti kehilangan akalnya dengan memaksakan para pekerja untuk membuat prototipe BlackBerry Storm. Charles juga menilai bahwa Mike terlalu memaksakan. Apalagi prototipenya harus jadi dalam waktu 1 minggu. Charles juga mengingatkan bahwa jika itu disetujui pun, mereka masih terkendala dengan produksinya. Jadi Charles pun menyarankan untuk membuatnya di Cina. Karena nggak ada pilihan, Mike pun akhirnya setuju. Tapi Douglas yang mendengarkan itu pun menyanggah. Mike yang stres marah banget dengan Douglas hingga mengatakan bahwa Douglas nggak berguna dan nggak berkontribusi apa-apa dalam mempertahankan user BlackBerry. Mike, I'm trying to help you. I don't need your fucking help anymore. You're fucking useless. Douglas pun memutuskan pergi dari perusahaan sehingga Mike harus membuat prototipe BlackBerry Storm tanpa Douglas. Setelah meninggalkan urusan kantornya demi membeli tim hoki, Jim akhirnya kembali ke kantor. Jack dari bagian pemasaran pun melaporkan angka penjualan BlackBerry mereka yang mungkin nantinya akan kalah jauh dari iPhone. Walaupun harga iPhone gak masuk akal, tapi tetap menjadi produk yang diminati paling tinggi sepanjang sejarah. We're going to go from #1 phone in the world to that phone that people had before they bought an iPhone. Untuk berperang dengan iPhone, Jim pun berencana mendatangi Stan Sigman dan melakukan penawaran. Jim pun memutuskan untuk berangkat saat itu juga. Namun di waktu yang sama, dia dihubungi oleh Gary, seseorang dari Liga Hoki, menyuruhnya datang ke Atlanta demi membahas lebih lanjut rencananya kemarin yang mau membeli tim hoki. Jim pun menunda bertemu dengan Stan Sigman dan memilih untuk pergi ke Atlanta. Singkatnya, sesampainya di sana, Jim ditemukan dengan para dewan dari Liga Hoki. Bukannya dia mendapatkan kabar baik, ternyata Jim gak disetujui untuk membeli tim hoki karena dinilai sebagai pribadi yang gak baik dan gak berintegritas. Jim pun marah-marah dan mengancam akan membeli seluruh Liga Hoki karena hal itu. Setelahnya, Jim mengejar keberangkatan lagi untuk mengejar Stan Sigman. Ketika sampai di bandara, Stan udah keburu naik pesawat sehingga pembicaraan pun dilakukan lewat telepon. Jim gak ngotak dengan menawarkan 500.000 BlackBerry untuk AT&T seharga $0 asalkan Stan bisa merilisnya dengan harga diskon sebelum peluncuran iPhone. Tentu aja Stan gak terima dengan penawaran itu. Sementara itu di RIM, Mike didatangi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa. Mereka menduga perusahaannya memalsukan harga saham untuk merekrut pegawai baru seperti Paul Stenos. Dalam kontrak kerja yang dibuat, komisi menganggap RIM udah secara ilegal menentukan harga sahamnya sendiri, sehingga RIM bisa memperkerjakan teknisi dengan uang yang RIM sebenarnya nggak punya. RIM bisa digugat dengan penipuan saham jutaan dolar. Mike pun kaget mendengarkannya karena dia memang sama sekali nggak tahu urusan kontrak dengan pekerja, karena itu adalah bagian pekerjaannya Jim. Singkat waktu pada malam hari, Jim dipanggil oleh Mike ke kantor. Namun bukannya membahas strategi pemasaran, Mike malah menyerahkan Jim ke Komisi Sekuritas untuk diinvestigasi. Mike terpaksa melakukannya karena pihak komisi berjanji melepaskan RIM jika Mike diinvestigasi. Karena hal itu, karir Jim di RIM pun selesai. Di tahun 2008,
perusahaan Research in Motion berubah nama menjadi BlackBerry dengan Mike Lazaridis tetap menjadi CEO-nya. Di tahun itu BlackBerry Storm selesai diproduksi dari Cina. Namun Mike mendapatkan bahwa BlackBerry Storm pertama mereka mengalami gagal produksi karena sedari awal dia nggak percaya dengan Cina. Di tahun itu BlackBerry Storm dikembalikan karena kecacatan produksi yang berakibat Verizon menuntut $500 juta pada BlackBerry. Mike Lazaridis keluar dari perusahaan tanggal 22 Januari tahun 2012, sedangkan Jim menghindari masa tahanan atas kasus manipulasi saham. Douglas menjual sahamnya di tahun 2007 dengan harga tertinggi dan diam-diam saat ini dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pada puncaknya, BlackBerry menguasai 45% pasar HP dan sekarang menjadi 0%. BlackBerry hancur karena nggak berinovasi dan juga gagal menyesuaikan diri terhadap pasar smartphone yang didominasi oleh layar sentuh. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Wesa Putra, to be continue.